Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita mau diskusi PJBL tentang bersin. Tapi sebelum kita diskusi hari ini, ada alangkah baiknya jika kita memulai diskusi kita dengan membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, dan membaca doa sebelum belajar. Mari sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bisa juga sama-sama kita baca atau mungkin yang lain bisa mute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk surat pendeknya kita baca surat Al-Asr aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinal insana lafi khusr illa alladzina amanu sholihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw lanjutnya kita baca doa pendek. Selanjutnya kita baca doa sebelum belajar sama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Diskusi hari ini mungkin pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita mulai PJBL hari ini. Saya selaku ketua, saya Safira Kurniawati Utami selaku ketua untuk PJBL hari ini. Yang lain bisa melanjutkan. Saya Siti Zarhanifah selaku sekretaris PJBL hari ini. Saya Nabil Syuja Fauzan sebagai anggota. Saya selaku anggota, saya Raffi Rizky Ramadan selaku anggota. Saya Rafli Nur Alam, saya sebagai anggota. Saya Rizky Rahmatullah selaku anggota. Saya Salma Alia Nabila sebagai anggota. Saya Salsabila Putri Shanti sebagai anggota. Saya Siti Nur Alfia sebagai anggota. Saya selaku ketua untuk PJBL hari ini, untuk sekretarisnya itu Zahra. Zahra mungkin bisa diperlihatkan skenarionya. Iya, sebentar. Jadi teman-teman untuk PJBL hari ini kita belajar modul project based learning. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini itu setelah menyelesaikan modul project based learning, mahasiswa blok LSIT PSKD FKKUMJ mampu menganalisis suatu kasus dan menyajikannya dalam bentuk video pembelajaran. Untuk tugas hari ini, saya selaku ketua itu sudah membuka diskusi, membaca juz amma. Berarti untuk PJBL hari ini itu kita total waktu 150 menit. Boleh dimulai, kita menggunakan skenario ke 4 ya, bersin-bersin. Ya, kalau gitu kita mulai dengan kita baca skenario-nya ya. Skenario kita itu seorang perempuan datang ke praktek dokter dengan keluhan bersin-bersin. Terus kita identifikasi, mungkin kita bisa pakai 7 jam untuk metode pembelajaran hari ini. Itu klarifikasi konsep dari Umi bisa dicatat mungkin. Ya. Dari skenario ada yang mau diklarifikasi atau kata, kalimat atau konsepnya? Assalamualaikum teman-teman. Ada yang mau klarifikasi konsep? Mungkin tidak, Kak. Tidak. Yang lain? Saya tidak. Tidak. Insya Allah. Oh, ya udah. Kalau gitu insya Allah dari skenarionya semuanya udah mengerti ya. Terus yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab dari masalah skenario ini, masalahnya apa aja, identifikasi masalahnya apa aja. Izin ketua, bersin-bersin. Ya, boleh dimasukin.
Cuma itu ya berarti ya. Atau ada lagi? Mungkin ada yang bisa nambahin, ada identifikasi masalah yang lain dari skenarionya. Datang. Gimana yang? Oh ya maaf, Salsa silakan. Ya. Izin Ya silakan Salsa. saya izin menambahkan untuk praktek ke dokter karena di sini masih belum jelas prakteknya ini klinik atau rumah sakit. Jadi itu mau klarifikasi konsep atau identifikasi masalah dimasukin ya? Tambah nomor 2 dulu. Mana ya? Mungkin bisa dimasukin ke klarifikasi konsep tadi. Soalnya Ya. saya bilang kurang jelas Iya. maksud dari kalimat. Boleh. Apa tadi? Kedatang ke praktek dokter. Prakteknya tuh praktek gimana maksudnya? Praktek dokter ya. Karena ada klarifikasi konsep atau klarifikasi konsep yang belum dimengerti, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan maksudnya datang ke dokter itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi, karena di sini tidak dijelaskan, mungkin dokternya membuka praktek sendiri atau praktek bersama gitu kali ya? Bisa jadi mungkin dokternya punya klinik sendiri kali ya. Klinik. Karena kan biasanya kalau di rumah sakit pasti bakal dijelasin rumah sakit gitu. Tapi ini kan enggak. Tapi kalau praktek itu berarti jam terbang bukan sih maksudnya? Jam kerja dia. Jam terbang bebas gitu. Maksudnya datang ke praktek dokter. Nggak tahu gimana deh yang lain. Saya setuju sih sama Nabil. Mungkin kalau yang ke rumah sakit atau ke UGD gitu-gitu kan biasanya dijelaskan. Artinya kalau untuk datang ke praktek dokter itu dia datang ke praktek klinik dokter sendiri gitu. Mungkin bisa ditulis seperti itu aja ya. Yang lain gimana, setuju? Ditulis gimana jadinya? Setuju, Pak. Setuju, Ketua. Mungkin bisa ditulis klinik pribadi dokter kali ya? Atau klinik pribadi atau klinik bersama dokter. Aku lagi rekam. Kalau gitu kita lanjut ke 7 jam yang ketiga ya. Tadi udah kan ya definisi masalahnya. Udah. Ketiga itu curah pendapat menggunakan peta konsep. Peta pikiran dulu, sorry. Izin berbicara Ketua. Ini yang mengidentifikasikan masalah udah cukup 1. Iya, sudah kan ya? Kalau di atas skenario sudah, Kak. Ya, kalau semuanya udah setuju identifikasi masalahnya bersin-bersin aja, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3 ya. Ini yang mana ini? Curah pendapat, ya pakai yang itu aja, curah pendapat menggunakan peta pikiran. Berarti masalahnya itu bersin-bersin ya? Ya, bersin-bersin. Boleh ditulis bersin-bersin, Umi. Gimana yang lain? Ada yang mau dicurahkan pendapatnya? Izin nambahin pengertian bersin. Ya, boleh. Ini pendapat ya Teh? Iya. Iya, pendapat. Apa aja sudah keluarin aja. Mungkin lingkungan yang kotor bisa jadi. Oh ya, ini ya faktor penyebabnya ya. Penyebab. Ya, faktor penyebab. Mungkin faktor sama penyebab.
Hmm, Sama atau kok. Hampir penyebab sama. aja. Penyebab. Hampir sama. Mungkin Penyebab. penyebab bersin atau faktor-faktor yang Mungkin. menyebabkan bersin. Mungkin faktor penyebabnya terjadinya aja. bersin. Faktor aja. Faktor terjadinya bersin. Mungkin bisa ditambahkan Umi alergi. Penyakit. Penyakit maksudnya? Iya, maksudnya kan bersin itu bisa terjadi karena alergi, karena lingkungan, karena penyakit, atau bagaimana yang lain? Mungkin bisa diperbaiki. Tapi bersin nggak menular ya? Itu mah batuk ya? Tapi kan bersin bisa menularkan penyakit. Nggak sih? Iya, bisa. Soalnya Bersin juga boleh. bisa menularkan. Dia ngeluarin penyakit ya. Maksud saya tuh penyakit tuh bukan penyakit bersin, bukan, maksudnya itu karena penyakit apa jadi bersin gitu loh, karena faktor terjadinya kan, misalnya kayak flu gitu. Tapi kalau nggak ini juga nggak apa-apa sih. Berarti cuma 2 kali ya, alergi sama lingkungan. Iya boleh. Ini ngapusnya gimana? Hilang semua. Ya. Yang itu tolongin. Itu di delete. Nah, itu. Terus ada lagi? Cuaca termasuk lingkungan ya? Termasuk. Iya, termasuk. Lingkungan tuh soalnya udah mencakup semuanya. Tapi bukannya Atau lingkungan ini mau kita pecah lagi? boleh. Jadi Faktor pola hidup mungkin. oh iya, ya pola cuaca, hidup bisa tuh. Cuaca itu juga bisa benar, Kak. Itu. Cuaca mau masuk ke lingkungan atau ditambah sub di sini? dimasukin ke lingkungan aja. Kalau ke lingkungan berarti lingkungan Iya. daerah tempat tinggal juga bisa dong. Daerah tinggal Kayak aja. misalnya Daerah tinggal. tetangganya atau gimana. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditambahkan? Mungkin bersin tuh nggak turunan nggak sih? Nggak bisa ya? Kurang tahu sih kalau turunan. Ada yang pernah baca nggak kalau bersin turunan? Belum pernah sih selama ini. Atau mungkin izin nambahin bersin tuh ada yang ini juga. apa? Oh, nggak ada yang itu asma. Nggak. Salah maaf. Iya apa? Mohon maaf, aku juga mau nambahin. Kemarin tuh aku sempat baca bersin tuh bisa karena ini. Jadi kayak ada beberapa kasus. Kalau misalkan kita ada beberapa orang yang kayak ngeliat matahari, terus udah gitu tuh dia jadi bersin karena terlalu apanya gitu, karena si sensori apanya gitu deh. Mau dimasukin kemana, Kak? Kak, Safira. Kayaknya itu ke tempat tinggal deh, karena kan di daerah. Tapi itu kayak gitu. Anomali nggak sih? Jadi nggak semua terjadi gitu loh. Kayak apa berarti ya? Gimana ya? Apa nggak usah ya? Terus aku juga sempat baca soalnya bersin itu bisa dikaitkan ke ini. Apa tuh namanya? Kejang-kejang tuh apa sih namanya? Step. Jadi step bersin itu jadi step. Iya, jadi bukan bersin jadi step, tapi bersin itu bisa bagian dari step juga gitu loh. Cuma terlalu ribet deh, nggak usah. Ini tuh udah terlalu merujuk. Itu masuknya nanti ini tuh jadi gejalanya si step misalkan kayak gitu deh. Iya, yang masuknya tuh dia ke etiologi bersin tuh dikategorikan apa aja gitu loh. Ya berarti itu ntar aja kalau.
Izin nambahin Apalagi? mungkin kali ya, cara kerjanya bersin itu seperti apa? Iya, boleh. Berarti mekanisme dong? Ya tapi bahasanya kayak jangan mekanisme deh. Oh iya, ya udah. Kayaknya bukan cara kerja deh. Iya, tapi bukan cara kerja juga. Gimana sih ya? Bagaimana terjadinya bersin? Ya, bagaimana terjadinya bersin? Jangan pakai kata tanya deh kayaknya. Ya sih, benar. Ya sih, benar. Terjadinya bersin aja, terjadinya bersin. Oh, udah nyapak terjadinya bersin. Cara terjadinya Penyebab bersin. Proses terjadinya bersin. tahap terjadinya bersin. Proses. Bisa tahap-tahap proses. Proses terjadinya bersin itu ada ini. Kalau bersinnya orang sehat kayak gimana, bersinnya orang sakit kayak gimana, masuk gak sih? Bisa. Bersin normal dan tidak normal lagi dong balik. Di sini. Iya, boleh. Hari ini tuh harus bercabang lagi tau. Nanti dimarahin kalau sedikit segini, ya enggak sih? Zahra, mungkin yang bersin normal dan tidak normal itu perbedaan bersin aja, terus nanti dicabangin normal dan tidak normal. Oh iya. Mungkin itu proses terjadinya bersin bisa ditambahin juga. Bentar. Iya. Kayak syaraf yang bekerja, yang nganterin sinyal bersin. Jadi kan kalau misalkan nanti ada alergen masuk, terus dia mencet apa, kena apa. Ini syaraf bener kan gini kan tulisannya? Iya, benar. Organ yang kalau itu nggak masuk ya. Organ yang terdampak. Kok terdampak? Maksudnya yang bekerja. Organ yang bekerja. Organ. Iya. Bahasanya organ. Anggota tubuh. Terus apa berarti. dong? Anggota tubuh yang bekerja. Organ Bukan disalahin. Aku mau masukin ini kali dimulai dari mana gitu bersin tuh. Jadi disebutin si hidung ininya. Mungkin kalau infeksi bisa nggak? ini ya, faktor terjadinya bersin. Berarti itu udah masuknya ke penyakit nanti. Pas kita udah nyimpulin kayak penyakitnya tuh kira-kira kenapa sih gitu kan? Oh iya. Iya. Organ ya, organ. Gimana ya cara nulisnya ya? Mungkin di organ yang bekerja itu bisa diiniin siapa? Umi bisa ditambahin mulai dan akhir gitu loh. Awal dan Atau akhir. satu-satuin aja. Apa? Hidung. Terus dicabangin terus nih. Iya. Hidung, terus apa sih namanya? Tenggorokan. Trakea. Bronkus. Paru-paru. Bronkus. Bentar Semadi. deh. Faring. Bronkusnya. Bronkus dulu. Bronkus dulu. Baru paru-paru. Ya, baru paru-paru itu. Apa tuh? Kayak tenggorokan nggak masuk nggak sih Tenggorokan tuh Enggak, ada perasaan nggak ada tenggorokan dia. Iya nggak sih? Faring luring gitu. Paru-paru, iya sama terakhirnya alveolus tuh, Mi. Oh iya. Ya, alveolus. Apa tadi udah kan si organ yang bekerja, perbedaan bersin. Terus apalagi mungkin ada yang bisa ditambahin yang lain? Penyakit belum bisa dimasukin ya? Ya kan belum Belum, itu lebih ke penyelesaian nanti.
Cukup kali. Emang apa lagi ya? Kalau fisiologi pernapasan itu Oh, lebih ke pernafasannya ya? Iya, iya. Iya, jadi bukan bersin ya, boleh sih. tambahin di sini ya berarti. Ya kan? Iya. Proses pernafasan gitu. Mm-mm. Lagi ya dari bersin tuh ya. Kalau waktu terjadinya tuh lebih ke peta konsep ya? Waktu terjadinya maksudnya gimana? Ya, dia kayak misalnya pagi kah atau malam atau siang gitu. Faktor deh. Ya nggak sih masuk ke lingkungan. Iya. Mungkin faktor terjadinya bersin bisa misalkan makan minum obat apa gitu. Jadi bersin. Itu alergi berarti ya? Iya, iya. Alergi. Hmm, Dari olahraga mungkin itu pola hidup. enggak. Kayaknya kalau polusi itu gimana? Lingkungan. Polusi lingkungan. Polusi, iya mau ditambahin nggak maksudnya? Tapi udah di Iya, tempat jadi- tinggal kan? Kalau kata saya mah, ini kan tadi alergi kata si Rizky tuh makanan yang dikonsumsi, jadi ditambahin aja kayak lingkungan gitu, Iya, iya kayak gitu. dicabangin yang di alergi. Yang di bawah Model di bawah dari alergi, makanan alergi. yang sama alergi. Iya, maaf. makanan sama obat-obatan mungkin alergi. Iya. Mau nanya dong, tapi emang kalau alergi makanan bisa sampai bersin? Kan ada yang penyempitan pembuluh darah, ada yang nggak bisa nafas, mungkin aja bisa. Bisa gitu. Bisa kok. Dari Kan kalau obat-obatan. makan gak berdoa juga biasanya salah masuk bersin. Kayak misalnya Itu kebanyakan masalah- minum es juga. Tadi satu lagi apa? Obat. Obat-obatan. Iya, obat-obatan. Mungkin itu bisa tulis makanan aja. Gimana? Biar gak panjang. Nggak masalah sih. Iya Jadi sih. nggak- Makanan aja Udah nggak? makanan aja. Di lingkungan boleh dimasukin juga tuh polusi yang kamu bilang. Iya, tadi Iya, polusi tadi. bisa ditambahin nggak? polusi. Tapi kan polusi lebih ke Polusi. tempat tinggal nggak? Karena kan dia di daerahnya ada polusinya atau gimana? Berarti di tempat tinggalnya ya? Kan Tapi bisa masuk jadi juga lingkungan di sih. jalan gitu. Ya Di udah, jalan nggak kan apa-apa, udah. lingkungan. Bisa bawa motor atau gimana gitu. Tinggal mungkin kebersihan kali. Tempat tinggal kebersihan bisa. Kayak banyak Di sini. Mm-mm. rumah atau kebersihan diri. Kalau bersin tuh kayak nguap nggak sih? Misal ada orang bersin kita jadi Kirain pengen siapa bersin ini? gitu. Enggak sih. Enggak sih. Enggak Kalau ya, bersin bersin mah enggak enggak. Mungkin Oke, itu oke. lebih ke nguap ya. Nguap doang ya yang kayak gitu mah ya. Mohon maaf teman-teman, ini apa ada yang mau dilanjut atau sampai sini aja? Biar nanti sama waktunya pas. Oh ya, cukup mungkin. Mungkin cukup ketua. Cukup Udah. ketua ya. Gimana yang lain? Sudah juga? Sudah Udah, cukup. Pak. Kalau gitu kita lanjut ke metode 7 jam yang nomor 4, yaitu tesis menggunakan peta konsep. Jadi bisa dibuat peta konsepnya, Umi. Yang pertama ini ya biasanya pengertian ya, definisi. Definisi ya. Dua anatomi berarti ya. Anatomi. Fisiologi masuk. Atau fisiologi doang sih. Kalau pato itu ada penyakitnya. Kita mau Jadi- bahas patofisiologi atau fisiologinya. Gimana ketua itu? Baiknya.
fisiologinya boleh karena kan mekanismenya ya, mekanisme bersin dimasukin. Fisiologi terus fisiologi menurut kalian perlu? Atau fisiologi. Atau patologinya aja. Mending fisiologi sama mending patologinya aja deh, karena fisiologi, kalau patofisiologi kan bakal ngebahas mekanisme penyakitnya kan. Oh iya. Etiologi masuk nggak? Etiologi masuk. Tapi kayaknya patologi enggak deh, karena nggak ada patologi bersin. Udah nyari-nyari. Oh iya bener sih. Jadi nggak usah. Mungkin yang lebih tepat tuh patofisiologi bersin sih. Jadi fisiologinya tuh lebih ke fisiologi pernafasan, bukan fisiologi Bersin itu sendiri ya? Ya, adanya bersin itu patofisiologi bersin. Kalau fisiologi Pernapasan. Berarti yang fisiologinya mau ditambahin juga? Iya. Iya, fisiologi pernapasan. Mungkin gini kalian nulisnya. Fisiologi pernapasan. Iya. Ini ditambahin cabang bersin gitu ya? Anatomi juga boleh itu dicabangin lagi, Umi. Kayak tadi, yang hidung segala macam. Mulainya kan dari hidung. Hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus. Yang etiologi mungkin ada yang bisa menambahkan? Etiologi itu enggak sih, karena nanti kan di situ etiologi itu nggak mau ya masukin. Udah ditambahin Umi. Tambahin apa? Etiologi itu rinitis. Gini. RH rhinitis. Terus yang lainnya itu ada namanya kepanjangan, cuma singkatnya aja ya. ACHOO, acu gitu, kayak bersin. Huruf besar? Iya, besar semua karena dia singkatnya. ACHOO. Terus dari rinitis itu dibagi 3 ya? Ya bisa. Rinitis mau dicabangin lagi nih atau di? Itu nggak apa-apa lah, rinitis dulu aja atau gimana? Mau dibahas semua di situ? Menurut saya mungkin rinitisnya dulu aja, nanti di yang penjelasannya baru dimasukin ke tujuan pembelajaran. Gimana yang lain? Boleh. Ada yang mau ditambahin mungkin? Ini itu anatomi. Coba, boleh silahkan Rafli. Enggak, maaf gue jadi ketua. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Tadi faktornya perlu dimasukin nggak? Yang dari peta konsep, peta pikiran. Bisa kali ya ngebahas itu juga. Di sini ya berarti? Iya. Faktor apa? Penyebab, faktor terjadinya. Berarti yang tadi dimasukin ya? Bentar deh, faktor terjadinya itu mekanismenya apanya? Bukan mekanisme, faktor terjadinya bersin. Kalau mekanisme kan jalannya bersin, bukan sih? Iya. Kalau
Jadinya tuh Oh, lebih kayak pemicunya ya. pemicu. Debu. Polusi kali ya. Polusi. Ya, Pola polusi hidup bisa. juga bisa. Pola hidup. Tadi kayaknya yang faktor terjadinya belum selesai deh. Oh, belum ya? Mm-mm. Satu lagi alergi kan? Iya. Gitu. Ya. Ini gimana yang lain? Ada yang mau ditambahin? Mungkin bisa di zoom out, Umi, biar kelihatan semua. Kecil banget ya tapi. Takut pecah hasilnya. Nanti digeser-geserin aja mungkin ya. Peta konsepnya sama kayak yang kemarin kita itu apa emang udah gini aja? Yang awalnya tuh bukan bersin gitu loh, perempuan gitu. Oh iya, bersin perempuan ya ininya ya, si skenario-nya ya. Iya. Atau mau Itu di atasnya anatomi bersin, bisa kan? di atasnya bersin ditambahin perempuan gitu. Jadi perempuan bersin terus apa aja gitu. Boleh. Gimana gini? Atau enggak perempuan bersin juga nggak apa-apa. Nah, kita mau lanjut lagi nggak? Boleh. Kan ada yang mau ditambahin atau enggak? Nah iya, maksudnya ada yang tambahin apa enggak? ada yang mau tambahin nih. Geserin. Mungkin itu anatomi pernapasan ya? Iya, anatomi pernapasan. Iya, mungkin ditambahin aja di situ. Oh, iya. Iya, gimana namanya ya? Enggak di tulisannya. Gini di sininya. Sistem pernapasan. Pakai sistem nggak sih, Umi? Oh iya. Mungkin cukup Cukup menurut kali saya. ya. Iya, boleh. Itu fisiologi juga tuh. Oh, udah ya, pernapasan. Boleh, udah. Iya, benar, Iya. udah. Ya udah kalau gitu kita langsung lanjut ke 7 jam nomor 5, memformulasikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran aja. Tujuan pembelajaran aja. Tujuan pembelajarannya itu kan berarti tadi itu kita apa itu bersin kan, mengetahui pengertian. Apa itu bersin berarti ya tulis aja. Mengetahui pengertian bersin. Ya. yang kedua Anatomi sistem pernapasan. mengetahui. Gimana masuk gak? Iya masuk. Ini dibikin sub gitu nggak? Satuin aja deh kayak. Ini kan cuma tujuan pembelajarannya aja. Oke. Berarti apalagi Fisiologi. Patofisiologi dulu apa? Tadi apa sih? Fisiologi dulu deh. Atau fisiologi? Fisiologinya dulu aja, Umi. Kan yang nyambung tuh sebenarnya dari sistem pernapasan fisiologi. Oke. Harus lo pencet. Fisiologi sistem pernapasan. Fisiologi pernapasan. Etiologi kali ya? Etiologi terakhir. Etiologi kan mending ke... Atau fisiologi dulu?
Kenapa? Patofisiologi dulu lah. Patofisiologi. Iya, patofisiologi dulu. Patofisiologi ya. Bersin. Bersin ya? Ya. Etiologi bersin gitu atau etiologi aja Kak? Atira. Etiologi bersin. Terakhir itu ya faktor dimasukin nggak? Boleh dimasukin aja nggak apa-apa. Gitu. Atau mungkin si faktor itu masuknya ke jangan definisi berarti ya, mengetahui bersin. Jadi maksud aku tuh kayak faktornya itu tuh udah masuk ke situ semua, definisi, faktor, segala rupa gitu loh. Sebentar ya. Kalau atau nggak apa-apa mau dipisah aja? Kayaknya nggak apa-apa deh dipisah juga. Kayaknya nggak apa-apa kalau dipisah. Ya udah boleh. Oh, enggak. Ini gimana jadinya, udah sampai sini aja tujuan pembelajarannya, atau ada lagi yang lain? Mungkin cukup kali ya. Soalnya sudah juga mencakup semua yang tadi di peta konsep juga kan? Iya. Menurut saya juga seperti itu sih. Ya udah kalau gitu semuanya udah setuju ya? Setuju, Ketua. Iya, Ketua. Setuju. Iya, Ketua. Udah kalau gitu PJBL ini saya tutup dulu karena langkah selanjutnya dari 7 jam itu kita belajar mandiri. Insya Allah nanti sore kita lanjut bareng-bareng untuk diskusi sama-sama untuk menarik kesimpulan ya. Untuk bukan menarik kesimpulan, merumuskan dari tujuan pembelajarannya apa. Baik, Ketua. Ya udah. Itu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjutin metode 7 jam kita yang ketujuh, yaitu diskusi ya. Karena kan tadi udah sama-sama belajar mandiri. Mungkin sebelum diskusi kita membaca Bismillah, Al-Fatihah, surat pendek, dan surat sebelum belajar lagi ya. Terus sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk surat pendeknya kita baca Anas aja ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang kita membaca doa sebelum belajar. Rodi tubillahi robba wa Islam. Rabbi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh dilanjutin. Mungkin diskusinya bisa ada yang mau mulai duluan. Mungkin sekretaris bisa menentukan tadi hasil PJBL kita. Ya. Untuk melanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini yang sudah kita susun, kita lanjut 7 jam yang ketujuh, yaitu diskusi. Kita akan diskusi dari hasil self study kita masing-masing ya. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya atau yang ingin berdiskusi terlebih dahulu, boleh. Izin Ketua, saya ingin menyampaikan pendapat tentang definisi bersin. Oh ya, silakan. Dari jurnal referensi yang saya baca dari jurnal Sagepuk, bersin adalah refleks pelindung. Terkadang itu merupakan tanda dari berbagai kondisi medis. Bersin telah menjadi tanda yang luar biasa dari sepanjang sejarah. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, mungkin saya juga mau menambahkan ya sedikit dari referensi yang saya baca. Kurang lebih sih sama Salsa. Jadi bersin itu cara tubuh untuk menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan.
gejalanya itu, jadi gejala bersin itu bisa disebut juga sebagai proses pengusaran bakteri ke udara secara paksa dan kuat. Bersin memiliki kecepatan sekitar 160 km per jam dan dapat mengeluarkan 1.000 bakteri dalam sekali hentakan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Maaf, Ketua, mungkin menambahkan sedikit lagi. Ya, boleh. Bersin itu dipicu melalui paparan cahaya terang secara tiba-tiba, terutama perut yang kenyang dan fisik stimulan saraf trigeminal. Sebagai akibat dari patologi sistem saraf pusat seperti epilepsi, sindrom arteri cerebellar posterior, inferior, dan sebagai gejala psikogenik patologi. Iya. Mungkin yang tadi Salsa sebutin itu bisa masuk ke faktor terjadinya bersin ya? Oh iya, boleh. Ya. Saya juga mungkin mau menambahkan, selain yang disebutin sama Salsa itu kan bersin juga bisa disebabkan oleh alergi atau infeksi, atau dari obat-obatan juga bisa. Contohnya tuh seperti pil KB gitu katanya juga bisa. Terus dari olahraga juga katanya juga, bukan katanya, menurut referensi yang saya baca itu dari olahraga gitu bisa. Mungkin ada lagi yang lain yang mau menjabarkan hasil self study-nya, yang lain juga boleh, nggak mesti definisi atau faktor penyebabnya. Teman-teman, ayo kita lanjutin. Jadi sekarang kita lanjutin diskusi yang tadi ya. Tadi tuh diskusinya tuh sampai Umi ngomongin anatomi hidup. Iya. Mungkin bisa di-share screen lagi Umi untuk penjelasannya. Jadi di bagian luar hidung itu kita bisa melihat di bawah hidung itu terdapat 2 lubang yang otomatis disebut dengan neres. Nah, kedua lubang hidung itu dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan yang disebut juga dengan septum. Jadi di antara sela-sela hidungnya itu kan ada pemisah. Nah, itu namanya septum. Nah, terus udah masuk ke dalamnya itu ada rongga hidung kan. Rongga hidung itu disebut juga dengan cavum nasalis. Nah, susunan rongga hidung pada manusia itu cukup kompleks, tapi struktur ini dimulai pada bagian hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini tuh dilapisi oleh lapisan sel yang bernama di sini ya. Area yang di sini itu dilapisi sama sel yang namanya epitelum. Nah, di belakang vestibulum itu terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinet. Nah, concha ini punya 3 bagian nih kan, 1, 2, 3. Ada yang superior atau atas, terus bagian tengah atau bagian inferior bawah. Nah, ketika udara itu masuk, udara itu akan berputar di concha dulu nih. Terus nanti kalau ada lendirnya disaring semua, baru nanti masuk ke salurannya yang ini. Jadi semua disaring dulu di sini, nanti baru dimasukin lagi ke sini, gitu. Baru udara masuk. Nah, terus ada yang namanya membran mukosa. Membran mukosa itu merupakan untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan sudah diedarkan ke seluruh tubuh. Itu. Saya izin Ketua. Oh ya, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Jadi di sini ada sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tenggorokan kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Mulai dari maxillary sinus atau sinus maxilla. Sinus ini terletak di area dekat pipi
dan sudah muncul sejak awal lahir, sama seperti sinus yang ethmoid sinus. Sinus ini ethmoid sinus terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Yang kemudian frontal sinus atau sinus frontalis. Sinus ini terletak di area dahi. Berbeda dengan dari dua sinus sebelumnya, sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Kemudian sinus sepnoidal atau sepenoid sinus terletak pada paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Sinus sepenoidal tersembunyi di balik rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada yang mau menambahkan, silakan. Yang lain bisa mau menambahkan atau melanjutkan untuk anatomi tenggorokannya? Atau mungkin ada yang mau menyanggah pendapat kita berdua? Bisa. Ada yang mau lanjut? Mungkin ada mau lanjut aja langsung ya? Berhubung Boleh, waktu. boleh. Iya, boleh. Ya, sama saya dilanjutin. Jadi sistem pernafasan yang kedua setelah hidung adalah trakea. Nah, teman-teman bisa lihat ini nih trakea nih. Trakea itu bentuknya seperti pipa ya, teman-teman. Jadi trakea itu intinya mah adalah alat yang digunakan sistem pernafasan yang berfungsi untuk lebih ke menyaring segala sesuatu, baik itu udara, partikel-partikel kecil, atau apapun itu, sebelum si udara ataupun partikel tersebut masuk ke paru-paru itu sendiri. Nah, sedangkan secara pengertiannya, menurut Kamus Kedokteran Dorlan, trakea merupakan batang tenggorokan kartilago dan membranosa yang turun dari laring dan bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Trakea merupakan bagian dari saluran pernafasan bawah yang menghubungkan laring dan paru. Udara yang kita hirup akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, yaitu hidung, kemudian melewati faring, laring, trakea, dan bronkus, serta percabangan sebelum akhirnya memasuki paru-paru. Trakea adalah saluran pernafasan berbentuk pipa yang terdiri dari tulang rawan dan otot serta dilapisi oleh pseudostratified columnar ciliated sepertiga bagian trakea terletak di leher dan lebihnya terletak di mediastinum. Trakea terletak di tengah-tengah leher dan makin ke distal bergeser ke sebelah kanan, masuk ke rongga mediastinum, kemudian di belakang manubrium sterni. Panjang trakea itu sekitar 10-13 cm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi trakea itu intinya adalah ini yang pipa nih, yang kayak pipa nih. Dia itu fungsinya buat menyaring segala partikel maupun udara yang akan masuk ke paru-paru itu sendiri. Trakea itu menghubungkan antara laring dengan bronkus kanan dan kiri. Mungkin dari trakea lebih jelasnya cuman segitu. Ada yang ingin menambahkan buat teman-teman? Tidak ada, mungkin ya bisa lanjut ke teman saya selanjutnya. Mungkin langsung ke bronkus aja ya, karena ada hubungannya. Iya, Ya. boleh. Silakan lanjutkan. Gambarnya bisa di ke bawah ini nih. Nah, jadi trakea dan bronkus itu saling berhubungan ya. Nah, ini yang panjang ini tuh namanya itu trakea. Nah, yang cabangnya itu bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea. Ini sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Nah, yang panjang ini kata
teman saya bilang itu namanya trankea, yang bercabang ini bronkus. Secara definis, bronkus merupakan saluran pernapasan yang terdapat di rongga dada. Saluran ini merupakan hasil dari percabangan primer sebelum utama pernapasan, yaitu trakea. Bronkus ini dibedakan menjadi dua. Yang satu bronkus saluran bronkus primer. Gambarnya bisa ke bawahin lagi. Maaf. Ada ke bawahin lagi gambarnya. Maaf. Nah, bronkus ada dua, yaitu bronkus primer. Saluran yang berasal dari percabangan trakea, saluran utama pernapasan. Percabangan ini dimulai dari titik hilum ujung tulang dada. Bronkus primer berjumlah dua ke kiri dan ke kanan. Secara umum, struktur bronkus primer serupa dengan struktur trakea. Bronkus primer berada di dalam rongga dada. Nah, ini bronkus primer ada namanya. Terus yang kedua itu ada bronkus sekunder. Saluran yang berasal dari percabangan bronkus primer, bronkus sekunder menjadi cabang utama pada tiap-tiap lobus paru-paru. Bronkus ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding dengan bronkus primer dan lebih tipis lapisan selnya. Bronkus primer kanan membentuk percabangan sebanyak 3 bronkus sekunder. Sementara bronkus primer sebelah kiri hanya membentuk 2 bronkus sekunder. Perbedaan jumlah bronkus ini sesuai dengan jumlah lobus paru-paru. Jumlah paru-paru sebelah kanan adalah sebanyak 3 lobus, sementara paru-paru kiri hanya 2 lobus. Lobus itu ruang ya. Hal ini dikarenakan paru-paru sebelah kiri berbagi ruang dengan jantung. Sekian dari saya tentang bronkus. Terus kemudian lagi ada tentang paru-paru, nanti dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi paru-paru. Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Vertebrata dengan pernapasan, fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Proses ini disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru juga memiliki fungsi non-respirasi. Istilah medis yang berkaitan dengan paru-paru sering baik di paru-paru dari kata Latin untuk pulmones, paru-paru. Paru atau pulmo, organ yang elastis, berbentuk kerucut dan terletak dalam rongga dada atau toraks. Mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar memisahkan paru, dan pembagiannya adalah 1. Apex pulmonis, bentuk bulat terletak dalam kupula pleure. 2. Basis pulmonis, berbentuk semilunar, cekung dan terletak pada cembungan diafragma. Basis pulmonis dextra lebih pendek, cekung dan menutupi hepar, sedang basis pulmonis sinistra menutupi hepar, gastrin, dan lien. Dan 3. Margo pulmonis, terdiri atas margo anterior dan inferior. Margo anterior sinistra terdapat inkista kardiak tinggi, cartilage costek 4-6. Paru kanan dibagi 3 lobus oleh fissura interlobaris. Paru kanan lebih besar dibandingkan paru kiri. Paru kiri dibagi menjadi 2 lobus. Lobus tersebut dibagi jadi beberapa segmen berdasarkan segmen bronkusnya. Pleura. Pleura merupakan lapisan pembungkus paru atau pulmo yang mengandung kolagen dan jaringan elastik. Antara pleura yang membungkus pulmo dextra et sinistra dipisahkan oleh adanya mediastinum. Struktur bagian paru-parunya ada bronchus, bronchiolus, alveolus, pleura, diafragma, dan trakea. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Selanjutnya. Nah, terima kasih Rizky. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk apa itu? Fisiologi dari pernapasan ya. Ya. Boleh dilanjutkan sama. Jadi saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pernafasan. Jadi respirasi itu dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama ada ventilasi, difusi, sama perfusi.
Yang pertama, ventilasi merupakan proses pergerakan udara ke dan dari dalam paru. Proses ini berfungsi untuk menyediakan atau menyalurkan oksigen dari udara luar yang dibutuhkan sel untuk metabolisme dan membuang karbon dioksida hasil sisa metabolisme sel keluar tubuh. Proses ventilasi terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Namun secara volume pernafasan, ventilasi dibagi menjadi ventilasi per menit dan ventilasi alveolar. Yang kedua ada difusi. Difusi pada paru-paru adalah proses pertukaran gas yang terjadi antara lingkungan luar dan darah serta pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Difusi akan terjadi dari darah konsentrasi tinggi ke darah yang konsentrasinya rendah, yaitu dari kapiler darah ke alveoli. Pertukaran gas ini adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Saat oksigen masuk, maka karbon dioksida akan dilepas oleh kapiler alveoli untuk dibuang. Yang ketiga ada perfusi. Perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Bila oksigen telah berdifusi dari alveolo ke dalam darah paru, oksigen terutama ditransfer dalam bentuk gabungan dengan hemoglobin ke kapiler jaringan, di mana oksigen dilepaskan untuk dipergunakan oleh sel. Adanya hemoglobin di dalam sel darah merah memungkinkan darah mengangkut 30-100 kali jumlah oksigen yang dapat ditransfer bentuk oksigen terlarut di dalam cairan darah atau plasma. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sama mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raffi ya? Ya. Raffi dipersilakan. Udah, saya Raffi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan dan tekanan pada paru. Dilanjut dengan mekanisme respirasi ya. Pertama itu mekanisme pernafasan itu dimulai dari udara, itu cenderung mengalir dari daerah tekanan tinggi ke rendah, yaitu menuruni gradien tekanan. Udara mengalir masuk dan keluar paru selama bernafas karena mengikuti gradien tekanan antara alveolus dan atmosfer. Nah, hubungan tekanan di dalam dan di luar paru penting dalam ventilasi, yaitu ada tekanan atmosfer atau barometrik, ada tekanan intraalveolus, ada tekanan intrapleura. Kalau tekanan atmosfer itu yang ditimbulkan oleh berat udara di ATM terhadap benda-benda di permukaan bumi. Kalau tekanan intraalveolus itu tekanan di dalam alveolus. Kalau tekanan intrapleura, tekanan di dalam pleura. Nah ini contoh gambarnya ya. Dan ada juga pun hukum Boyle yang menyatakan volume gas ya. Itu menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan yang ditimbulkan oleh suatu gas berbanding terbalik dengan volume gas. Yaitu ketika volume gas meningkat, nah tekanan yang ditimbulkan oleh gas akan berkurang secara proporsional. Dan satu lagi ada mekanisme respirasi. Yaitu mekanisme respirasi itu ada 2, ada inspirasi, ada ekspirasi. Kalau inspirasi itu ada pertama kita tuh mengambil nafas, kedua kontraksi otot pernafasan, lalu rongga dada membesar dan ya selanjutnya itu tekanan dalam rongga dada menurun dan lalu udara masuk ke paru. Kalau mekanisme ekspirasi itu yaitu pertama kita mengeluarkan nafas, kedua rongga dada mengecil, terus ketiga tekanan rongga dada naik dan terakhir yaitu udara keluar paru. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Untuk selanjutnya itu bisa dilanjutkan mengetahui patofisiologi bersin. Mungkin yang ingin menjelaskan patofisiologi bersin bisa lanjutkan. Oke, saya ya mau melanjutkan tentang patofisiologi bersin. Sebentar. Oke, di sini patofisiologi bersin dari jurnal yang saya baca yaitu dari Kemkes. Bersin adalah respon tubuh yang dilakukan oleh membran hidung ketika mendeteksi adanya bakteri dan kelebihan cairan yang masuk ke dalam hidung, sehingga secara otomatis tubuh akan menolak itu. Syaraf-syaraf yang terdapat di hidung dan mata itu sebenarnya saling bertautan, sehingga pada saat kita bersin, maka secara otomatis mata kita akan terpejam. Hal ini untuk melindungi
saluran air mata, dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Pada saat kita bersin, secara refleks maka otot-otot yang ada di muka akan menegang dan jantung kita akan berhenti berdenyut. Setelah selesai bersin, maka jantung akan kembali lagi berdenyut alias berdetak kembali. Bersin juga dapat timbul akibat adanya peradangan benda asing, infeksi virus, atau reaksi alergi. Reaksi alergi tersebut muncul karena paparan terhadap bahan alergen. Selain karena alergi, gejala pada hidung tersebut disebabkan bahan-bahan non-alergi yang ditimbulkan faktor lingkungan, di antaranya perubahan udara, temperatur, suhu, kelembapan, tekanan udara, atau bahan-bahan kimia dari obat-obat atau kosmetik tertentu. Mungkin juga akibat polusi udara karena asap kendaraan dan lingkungan industri. Kepantasan udara yang dilepaskan ketika bersin mencapai 160 km per jam. Bersin sebetulnya berguna untuk menjaga hidung agar hidung tetap bersih, cleansing effect. Udara yang menghembus kuat dengan tekanan tinggi dari paru-paru mendorong keluar melalui hidung dan mulut. Refleks bersin itu bisa terjadi berulang-ulang, sehingga diharapkan pembersihan bisa maksimal. Mungkin sekian dari referensi yang saya baca. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut lagi sekarang ke mengetahui tentang etiologi bersin. Itu saya yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor etiologi bersin itu apa aja. Referensinya saya dapat dari jurnal tentang refleks bersin, fact dan fiction-nya. Untuk etiologi bersin itu ada banyak ya. Salah satunya itu ada rinitis. Rinitis adalah peradangan pada nasal mukosa yang menyebabkan penyumbatan pada hidung. Yang menyebabkan etiologi bersin itu ada banyak. Salah satunya itu rinitis. Rinitis adalah peradangan pada nasal mukosa yang menyebabkan penyumbatan pada hidung, hidung berair, dan hidung gatal dan bersin. Rinitis itu juga ada banyak lagi. Rinitis itu ada rinitis alergi, rinitis infeksi, atau non-alergi, non-infeksi rinitis. Untuk rinitis alergi, itu peradangan pada dinding mukosa yang berada pada rongga hidung yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas pada IgE tipe 1. Selain dari hidung tersumbat dan hidung berair, gatal, dan bersin merupakan gejala-gejala yang cukup mengganggu yang terjadi pada rinitis alergi. Untuk rinitis infeksi, itu lebih dari 50% kasus nasofaringitis atau pilek disebabkan oleh rhinovirus, yang merupakan bentuk klinis paling umum dari infeksi virus. Inhalasi berdekatan dengan seseorang yang terinfeksi, kontak dengan objek yang terkontaminasi dengan virus seperti gagang pintu, meja sekolah, peralatan rumah tangga, dan handphone merupakan cara penularan virus tersebut. Rinitis infeksi itu sering ditemukan pada penyakit bakteri tertentu seperti difteria, rhinoschleroma, lepra, tuberkulosis, sifilis, dan glanders. Untuk non-alergi, non-infeksi rinitis itu jadi tidak setiap bersin yang kuat disebabkan oleh rinitis alergi atau nasofaringitis atau pilek. Jadi etiologi penyebab bersin yang masih banyak belum diketahui penyebabnya itu dikelompokkan ke dalam non-alergi, non-infeksi rinitis. Sindrom dari non-alergi, non-infeksi rinitis disebut juga NARES. NARES merupakan sindrom hyperreaktivitas yang menyebabkan bersin yang kuat diikuti dengan hidung berair dan hidung tersumbat. Untuk faktor lain itu ada singkatannya itu ACU. ACU itu refleks refleks bersin yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi ACU itu terjadi pada beberapa orang yang mengalami bersin saat melihat ke arah matahari. Bersin karena melihat sinar yang terlalu terang.
Simptom acu pertama kali dijelaskan pada jurnal medis yang ditulis oleh Sedan. Di dalamnya dituliskan sekitar 17% sampai 35% populasi dunia mengidap refleks acu. Belum diketahui pasti mengapa acu bisa terjadi, namun hal tersebut dikaitkan dengan lintasan silang yang terjadi pada perlintasan di otak antara refleks pupil terhadap cahaya dan refleks bersin. Yang ketiga itu ada stimulus fisik dan pada trigeminal nerve. Stimulus fisik atau mesin di zona pensyarafan bisa menyebabkan refleks bersin. Beberapa stimulus yang bisa juga menyebabkan bersin seperti menarik rambut, mencabut alis, atau suntikan anestesi lokal yang dilakukan pada saat sebelum operasi. Untuk yang keempat itu ada patologi sistem syaraf pusat. Wallenberg syndrome atau sindrom arteri cerebral posterior inferior LMS seringkali dikaitkan oleh okulasi atau diseksi arteri vertebralis. Bersin bisa menjadi salah satu penyebab arteri vertebral. Karena bersin yang keras bisa berpotensi menyebabkan diseksi arteri vertebralis. Disebabkan oleh tidak terjadinya bersin walaupun adanya deteksi sinyal bersin pada LMS. Bersin juga biasanya dikaitkan dengan temporal lobe dan gremal epilepsi. Bewick berkata pada analogi epilepsi sama dengan cegukan dan bersin. Catatan mengenai fisiologi dan anatomi tentang hal hipotesis tersebut masih belum bisa dijelaskan, namun Jason berkata bersin bisa dikaitkan dengan epilepsi yang sehat. Terus untuk yang terakhir itu sensational reflex. Jadi sensational reflex itu merupakan serangan bersin yang tidak bisa dikontrol yang disebabkan oleh peregangan perut disertai dengan nutrisi atau makanan yang berlebihan. Nutrisi yang berlebihan. Hal ini pertama kali dijelaskan oleh Tebi dan Al-Soleh pada tahun 1989 sebagai refleks keturunan. Mekanisme perkembangan sensational reflex masih belum diketahui juga. Mungkin sampai situ untuk etiologi bersinnya. Yang terakhir, faktor terjadinya bersin, mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau gitu, mungkin ada yang mau menambahkan atau gimana? Atau saya coba menambahkan ya, untuk faktor terjadinya bersin itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita di patofisiologi bersin dan etiologi bersin itu ada beberapa yang bisa menyebabkan itu. Pertama seperti alergi, kedua itu infeksi, ketiga itu iritan, keempat itu obat-obatan, kelima itu olahraga, keenam sinar matahari atau penyebab lainnya itu seperti polip hidung, kondisi neurologis, paparan klorin dan paparan klorin pada air kolam renang, tembakau hirup atau kokain hirup. Mungkin udah sampai situ aja untuk faktor terjadinya bersin. Gimana mau terakhir kita mau ambil kesimpulan aja ya? Boleh. Bobo, Mbak. Iya, soalnya ada yang mau jelaskan mungkin gimana hasil diskusi hasil tujuan pembelajarannya? Jadi oke, kalau gitu teman-teman untuk hasil diskusinya itu dari hasil tujuan pembelajaran kita itu saya persempit lagi ya. Itu dimulai dari apa itu definisi bersin. Singkatnya itu definisi bersin itu refleks pelindung yang terkadang merupakan tanda dari kondisi medis. Terus kalau untuk anatomi dari bersin itu dia tadi itu udah disebutkan itu dimulai dari sebenarnya anatominya itu hidung, cuma kalau mau dikaitkan dengan anatomi sistem pernafasan itu berarti semuanya itu dimulai dari hidung pertama, terus dari hidung itu ke trakea, dari trakea itu lanjut ke bronkus,
dari bronkus itu sebentar. Lanjut ke paru-paru ya. Lanjut ke paru-paru. Terus kalau untuk dan di paru-paru itu dia dari bronkus, bronkiolus, terus sampai ke alveolus itu anatomi sistem pernafasannya. Kalau untuk fisiologinya itu sekarang lanjut ke fisiologi sistem pernafasannya itu, singkatnya itu fisiologi sistem pernafasan itu ada 3 proses ya. Berarti prosesnya itu yang pertama itu ventilasi, yang kedua itu difusi, yang ketiga itu perfusi. Sedangkan untuk mekanisme sistem pernafasan sendiri itu udara mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi kalau untuk kesimpulan dari patofisiologi bersin itu adalah respon tubuh yang dilakukan membran hidung ketika mendeteksi adanya bakteri atau cairan yang masuk ke dalam tubuh secara berlebih. Itu mekanisme tubuh untuk menolak bakteri sama cairan tersebut. Terus kalau untuk mengetahui singkat tentang etiologi bersin itu, tadi etiologi bersin itu ada beberapa faktornya ya. Itu tadi ada rinitis, ada ACU atau autosomal dominan compelling helio, ophthalmic outburst itu yang karena matahari, terus ada stimulasi fisik pada trigeminal nerve, ada patologi sistem syaraf pusat, dan yang terakhir ada sensational reflex. Mungkin itu ya kesimpulan dari diskusi hasil tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau cukup segitu aja? Mungkin dari saya cukup, Ketua. Insya Allah. Ya, cukup. Kalau gitu, sudah cukup ya pembahasan PJBL bersin kita itu. Sampai sini aja. Diskusi PJBL hari ini kita tutup sampai di sini ya. Untuk penutupannya kita baca alhamdulillah, dilanjut dengan membaca suratul kafaratul majlis. Bisa dibaca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.